Materi pengantar manajemen oleh kelompok 6. Inilah anggota kami. Absen 2 ada Imade Agus Pujian. Absen 7 Marcella Teja Kusuma. Absen 8 Igusti Agung Bagus Dwiki Mahendra. Absen 10 Igusti Putu Ayu Agustin Sudiantari Dewi. Absen 23 Nimade Dwi Pradnyasari. Absen 30 Denada Luli Renyaan. Manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini dilakukan secara kontinu dengan cara mengevaluasi dan juga mengontrol internal bisnis, melakukan analisis kompetitor, serta menetapkan strategi untuk bisa bersaing dengan baik. Keuntungan manajemen strategi untuk perusahaan. Untuk perusahaan ada banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan saat menjalankan manajemen strategi dengan baik, yaitu 1. Memberikan keunggulan yang tinggi daripada kompetitor karena sifatnya proaktif, sehingga mampu merespon dan menyadari perubahan yang ada di pasar secara cepat. Yang kedua, menjadi tujuan perusahaan agar bisa diraih dengan berbagai proses yang jelas dan dinamis dalam mendesain strategi dan menerapkannya. Yang ketiga, membantu performa perusahaan yang mengarah pada perkembangan secara terus-menerus. Yang keempat, menciptakan tim yang kompak dengan menerapkan komunikasi dan implementasi strategi secara bersama-sama menuju tujuan perusahaan. Yang kelima, menerapkan strategi yang mampu membantu pihak manajemen perusahaan agar lebih sadar pada tren dan tantangan industri, sehingga kedepannya bisa lebih siap dalam menjawab tantangan di masa depan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang manfaat manajemen strategi. Apa aja sih manfaat manajemen strategi? Ada manfaat manajemen strategi itu ada 4 ya. Yang pertama memberikan pandangan yang objektif terkait masalah manajemen dalam perusahaan. Yang kedua, menekan dampak perubahan yang bisa membawa kerugian pada perusahaan. Yang ketiga, membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Habis itu yang keempat, manajemen kerangka kerja untuk komunikasi internal pada setiap individu, memberikan pendekatan yang lebih kooperatif, integrasi, dan antusias agar bisa mengatasi masalah dan peluang lainnya. 4 langkah manajemen strategi yang efektif. Tentunya perusahaan mempunyai tujuannya masing-masing, pun dengan manajemen strateginya. Berbagai langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat manajemen strategi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Visi perusahaan harus dibuat secara spesifik, bisa ditindaklanjuti dan terukur dengan tepat. Tahap awal yang diperlukan dalam membuat manajemen strategi adalah menjelaskan tujuan perusahaan dan juga menggunakannya sebagai tolak ukur untuk performa dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, merumuskan strategi. Langkah selanjutnya dalam membuat manajemen strategi adalah merumuskan strategi serta menganalisis SWOT. Analisis strategi harus fokus pada kekuatan dan juga kelemahan perusahaan.
peluang yang mampu memberikan profit, serta ancaman yang mungkin akan terjadi pada perusahaan. Dengan melakukan analisis tersebut, maka perusahaan bisa menentukan tindakan yang lebih tepat untuk bersaing di pasar. Yang ketiga, menerapkan strategi. Strategi yang sudah dibuat harus bisa diterapkan dengan baik agar bisa memastikan perkembangan, keberlanjutan, dan ekspansi perusahaan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan strategi adalah mengembangkan struktur dan sistem, mengalokasi sumber daya, mengawasi perubahan manajemen, melakukan strategi manajemen risiko, mengembangkan proses pengambilan keputusan, mengembangkan project manajemen, memperkuat kemampuan bersaing, mengomunikasikan strategi, dan mengelola SDM dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir, evaluasi strategi. Tahap yang paling akhir dalam melakukan manajemen strategi adalah melakukan analisis dan menilai performa strategi perusahaan, agar nantinya bisa memutuskan apakah harus terus menggunakan strategi yang sudah ada ataupun membuat strategi yang baru. Keterampilan manajemen strategi. Manajemen strategi memerlukan keterampilan kepemimpinan yang mampu membuat keputusan utama, mengatasi hambatan atau masalah yang ada, serta memanfaatkan peluang secara maksimal. Pihak eksekutif perusahaan tidak hanya memerlukan kemampuan analisa yang tajam, namun juga memerlukan kemampuan untuk aktif dengan para stakeholders. Keterampilan lain yang diperlukan adalah memotivasi setiap karyawan untuk bisa menerapkan strategi yang sudah dibuat. Dengan mengembangkan keterampilan di dalam manajemen strategi, maka nantinya para eksekutif perusahaan bisa menciptakan nilai yang tinggi untuk perusahaan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh manajemen strategi. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak perusahaan yang mulai menerapkan penjualan online agar bisa terus bertahan di pasar dan memperoleh pemasukan. Setiap pembisnis harus bisa beradaptasi di tengah kondisi seperti ini dengan cara mengandalkan pemesanan online karena tidak bisa melakukan transaksi secara langsung di toko offline. Kesimpulan, dalam melakukan manajemen strategi, faktor internal yang ada di dalamnya seperti audit keuangan dan juga akuntansi adalah hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh manajemen perusahaan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.